Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk hari ini kita masih belajar di subtematika, pembelajaran yang kedua. Bagaimana cara kita mencintai lingkungan? Dapatkah kamu menyebutkan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di bawah ini ada sebuah cerita tentang pergi ke pasar. Pulang sekolah, Udin, Dayu, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Dayu dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya, penjual ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Iya, Udin, ayo kita pergi, sahut Beni. Mengapa baunya bisa seperti ini teman-teman? Tanya Dayu. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Wah, kalau seperti ini terus bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar, keluh Udin. Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Beni. Dalam hati mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan. Hari itu Dayu, Beni, dan Udin mendapat pengalaman berharga. Nah, kemudian di sini ada beberapa pertanyaan. Mari kita jawab bersama. Apa yang terjadi di lingkungan pasar? Di lingkungan pasar sangat kotor dan berbau. Nah, mengapa pasar sangat bau? Jawabannya karena banyak sampah yang tidak dibuang pada tempatnya, sehingga busuk dan menimbulkan bau. Kemudian, ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Nah, jawabannya yaitu lingkungan pasar menjadi kurang sehat karena kotor dan berbau tidak sedap. Nah, ketika sampah di pasar berserakan, apa akibat bagi orang-orang di pasar? Nah, akibatnya dapat mengakibatkan gangguan kesehatan dan gangguan lingkungan, terutama baunya yang tidak sedap. Nah, jadi kita harus menjaga kebersihan yang ada di pasar. Ketika pasar kotor, maka banyak sekali akibatnya bagi orang-orang yang ada di pasar. Kemudian, menurutmu, apakah Dayu, Beni, dan Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Jelaskan. Nah, jadi Dayu, Beni, dan Udin mereka terganggu haknya. Untuk apa? Untuk mendapatkan menikmati keadaan pasar yang sehat dan bersih. Seharusnya pasar itu harus dijaga, dirawat agar tetap bersih.
Kemudian hak apa yang tidak didapat oleh Dayu, Beni dan Udin ketika di pasar? Nah, mereka tidak mendapatkan hak akan lingkungan yang sehat dan bersih. Kemudian, menurutmu apakah orang yang membuang sampah sembarangan sudah mengambil hak orang lain? Jelaskan. Nah, jadi iya, karena dengan membuang sampah secara sembarangan mengakibatkan hilangnya hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk mendapatkan tempat yang bersih. Bagaimana sebaiknya membuang sampah di pasar? Nah, sebaiknya sampah di pasar dibuang pada tempat yang telah disediakan oleh pasar. Bagaimana sikap dan cara positif dalam membuang sampah? Nah, sebaiknya kita membuang sampah pada tempatnya. Dan apabila kita melihat sampah berserakan, segeralah membersihkannya. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Ketika kita membuang sampah sembarangan, kita sudah mengambil hak orang lain untuk mendapatkan tempat yang bersih. Nah, amatilah montase berikut ini. Karya montase dihasilkan dari menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar tersebut dipadukan sehingga menghasilkan satu gambar baru. Biasanya gambar diambil dari majalah atau koran bekas. Nah, cara membuat montase yang pertama, alat. Alat yang digunakan yaitu gunting. Gunting untuk memotong bahan. Yang kedua ada bahan. Bisa majalah, koran, gambar-gambar yang akan dijadikan montase. Kemudian kertas HVS atau karton dan lem. Langkah-langkahnya, potonglah gambar-gambar dari majalah yang akan dijadikan montase. Misalkan badan dan kepala berbeda, guntinglah gambar tersebut yang dirasakan sudah cocok. Tempelkan gambar pada buku gambar yang sudah disiapkan dengan menggunakan lem. Lihatlah hasil montase yang dibuat. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama, mereka memotong. Kemudian yang kedua mengelem dan yang ketiga hasil finishnya. Nah, cukup sekian Ustazah rasa pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.